Mengerti? Mengerti Pak. Dan Kalau kamu di lingkungan dianggap teman-teman. laki atau bencong? Laki. Gemulai sih Pak. Kayak ragu. Damriansa. Halo Pak. Keren sekali saya dapat membaca karya kamu ini ya. Alhamdulillah. Tapi di sini nama pena kamu Purnama ya? Purnama Pak. Kenapa kok Purnama? Karena saya ingin menjadi seperti Purnama yang menerangi setiap imajinasi para pembaca. Wow. Oh gitu ya? Iya Pak. Jadi kamu pengen jadi Purnama ya? Iya Pak. Kamu tahu Purnama itu datangnya 1 kali sebulan. Itu yang membuatnya langka Pak. Momen-momen gitu. langka. Ya. Lebay sih menurut kebanyakan orang. Tapi menurut kamu itu keren ya? Iya keren sih Pak. Sama. Lahir dari hati. Oh gitu. Pakai hati kamu ya? Iya, setiap tulisan saya itu pakai hati Oh, Pak. ada hati juga. Purnama, kemudian keren buku kamu, Gemulai. Alhamdulillah. Kenapa kok Gemulai? Gemulai itu menceritakan tentang emansipasi para orang-orang gemulai di luar sana. Jadi kamu merasa mewakili orang-orang Gemulai? Iya gitu? Pak, karena aku tuh merasa dibedakan dengan orang-orang laki pada umumnya. Laki. Jadi harus laki. Laki. Jadi gini. Jadi Gemulai ini tentang kamu sendiri? Iya Pak. Oh jadi ini di true story ya? Iya Pak. True story. Cuma dibumbuhi dengan sedikit fiksi-fiksi gitu. Ya. Tapi ya standar fiksi ya? Iya Pak. Tapi asli berangkat dari diri kamu sendiri? Iya Pak. Keren ya. Gemulai. Kamu merasa gemulai? Merasa Pak. Karena apa ya, setiap orang yang saya temui di luar sana itu menganggap saya hal demikian. Terkadang dibedakan dengan laki-laki pada umumnya. Oh gitu. Jadi orang bilang kamu gemulai gitu. Kamu juga merasa gitu? Iya. Saya juga bilang. Terus kamu merasa dibedakan? Dibedakan. Gitu. Terus dengan laki-laki pada umumnya bahwa terutama dalam hal percintaan nih Pak. Itu tuh sering dibedakan dalam hal percintaan. Gitu. Biasanya ketika kami mendekati dengan seorang perempuan itu baru dilirik aja malah dianggap sebagai apa ya, sebagai saudara perempuan begitu Pak. Oh jadi banyak yang mau berteman sama kamu? Iya Pak. Dan dia tidak memberi sekat pada hati kita bahwa kita juga punya perasaan kepada dia. Kamu pernah jatuh cinta? Pernah Pak. Pernah? Iya Pak. Waktu SMA juga selalu sih jatuh cinta. Hanya saja nggak pernah dianggap gitu ya karena karakter kita yang berbeda dengan laki-laki pada umumnya. Jadi kamu nggak dianggap? Iya Pak, enggak. Malah dianggap saudara perempuan sendiri. Dan pernah juga sih Pak saya pacaran cuma. Oh pacaran pernah? Iya, cuma sama 3 cewek? Cewek lah. Masa cowok? Ya kali. Enggak mungkin. Oh. Ya lanjut. Pacaran itu cuma 3 hari doang. Setelah itu ya bubar tanpa. 3 hari? Iya 3 hari doang Pak. Terus kamu yang putusin atau kamu diputusin? Ya berakhir begitu saja. Nggak ada kata putus? Nggak ada kata putus. Tahu-tahu putus gitu. Terus jadiannya pakai gimana? Tahu-tahu jadian atau memang ditembak? Ya ditembak lah Pak. Ditembak. Kamu yang nembak? Iya Pak, karena saya tuh juga ikut-ikutan dengan. Pengen juga nembak. Pengen juga coba gitu. Terus diterima? Iya diterima, tapi beberapa juga ditolak. Oh gitu. Oh sering? Sering. Oh kamu juga sering ngungkapin perasaan gitu ya? Iya Pak, sering. Terus gemulai ini sejak kapan? Ini tuh sejak saya SMA Pak. Enggak, maksud saya kamu merasa gemulai sejak kapan? Sejak SD sih Pak. Sudah sebelumnya sudah dikira Pak. Terkadang keluarga juga bilang, ini nanti besarnya jadi bencong nih. Oh bencong? Iya. Oh jadi keluarga sudah memprediksi kamu jadi bencong? Iya Pak, sudah. Tapi ya. Terus kamu merasa bencong? Enggak juga sih. Saya laki. Sekali lagi laki. Oh, laki. Jadi kamu merasa laki? Iya Pak. Tapi keluarga, teman? Iya menganggap yang. Semua orang bilang kamu bencong? Iya Pak. Belak-belakan bilang bencong? Iya Pak. Terkadang tuh Pak, saya tuh juga beda di lingkungan teman, beda di lingkungan keluarga. Iya. Kalau di lingkungan teman, saya itu merasa
terbuka banget karena saya merasa dia itu menerima saya. Tetapi ketika di lingkungan keluarga, saya merasa pendiam karena saya merasa itu tidak dianggap di sana. Jadi Dia justru tidak. kamu merasa asing di keluarga? Iya, Pak. Loh, Saya merasa mereka tidak bisa menerima karakter saya. bukannya mestinya keluarga yang paling bisa nerima kamu? Enggak sih, Pak. Enggak gitu. Tapi di teman-teman kamu enggak apa-apa? Enggak. Bisa Bisa, Pak. mengerti. Mengerti, Pak. Dan Kalau kamu di lingkungan dianggap teman-teman. laki atau bencong? Laki. Boleh sih, Pak. Kayak ragu kamu. Kamu dianggap laki atau bencong? Dianggap gemule aja sih, Oh, gemule Kak. aja, Iya, Kak. tapi laki ya? Laki. Lagi. Tetap laki. Oh ya, ternyata kamu laki ya. Iya, Ya, Pak, jadi tentunya. kita ini dulu, kita kunci dulu. Kamu laki apa bencong? Laki. Laki. Terus kenapa kamu menulis ini? Ya, ini tuh sebagai emansipasi saja, Pak. Emansipasi. Emansipasi para kaum gemule Gemule. di luar sana. Jadi saya itu mewakili. Ada gitu Bu, emansipasi kaum gemule. Iya, Pak. Bahwasanya kita itu sama dengan laki-laki pada umumnya. Hanya kebetulan Iya, Pak. punya fisik, Iya, Pak. dan memang dari dulu sudah gitu ya, dari kecil sudah gemule gitu ya. Iya, Pak. Terkadang sih dipaksa juga untuk merubah karakter Oh, kita. pengen juga kayak orang-orang, Iya, Pak. laki gitu ya. Laki, Tapi tetap aja. ya nggak bisa. Pernah dicoba sih selama 1 minggu Pernah juga nggak bisa. Karena memang, Pak, ada penelitiannya dari berbagai jurnal itu yang pernah saya baca bahwa faktor yang mempengaruhi kita seperti ini itu bisa dari faktor keluarga, karena keluarga membiarkan fisik kita, membiarkan kita bertingkah. Kemudian dari faktor memang hormon di dalamnya tidak bisa memang, Pak. Kamu merasa yang mana? Yang merasa dia hormonnya aja sih. Hormonnya. Iya, Kak. Jadi memang Enggak ada enggak disengaja sih, Pak, begini. Terus enggak upaya gitu pengen brewok atau gimana, kumisan. Enggak sih, Kak. Karena saya tuh juga fans Korea K-popers. Oh, kamu K-popers. Oh, yes. Jadi enggak pengen ada brewok-brewok gitu ya. Pengen. Padahal banyak loh orang Korea yang brewok. Enggak. Banyak. Cuma kebetulan idola kamu yang enggak brewok. Ada di film-film. Oh, iya, Nanti saya kesana dikasih filmnya. Boleh. Tapi gini loh ya, saya agak tertarik karena kamu tadi bilang dari segi ini ya, apa tadi hormon ya, Iya, kamu Pak. memang dari kecil sudah Dari kecil. sampai sekarang, Iya. nggak bisa gitu, nggak bisa kayak Enggak orang-orang. bisa sama sekali. Tapi pengen. Ya pengen sih, karena saya juga lelah dengan kondisi yang seperti ini Oh, selalu. capek juga. Iya, Pak. Tapi mau gimana lagi gitu ya? Iya, mau gimana lagi, Terus, jalanin aja. Jadi kamu pasrah aja gitu, Pastor. nggak berusaha gimana gitu supaya kayak orang sih kayak Enggak aja sih, Kak. Karena nggak pernah, maksudnya nggak pernah terpikir mau biar dibikin-bikin deh gitu. aduh, sulit sekali. Sulit ya. Aduh, tersiksa batin pokoknya. Pengennya gitu-gitu aja ya? Iya, pengen ini saja. Dan itu normal. Justru kalau kamu merasa pengennya apa adanya, itu yang justru itu yang normal. Kalau menurut saya. Sulit banget. Sulit ya? Sulit banget. Biasa-biasa aja kan. Apa bedanya sih yang laki yang tampil gagah dengan yang gemulai? Toh sama-sama laki ya? Iya, Pak. Gak ada beda kan? Hanya saja kita itu, para kaum gemulai itu lebih menikmati apa yang kita lakukan. Oh gitu. Iya, Pak. Ada gitu. Terbukti dari cara jalan kita, dari cara berbicara kita. Emang dinikmati? Enak. Biasa aja sih, kayak Ya sama kan menikmati kayak kita aja. juga normal aja Iya, jalan. Pak. Gak ada yang dibikin-bikin juga. Oh, jadi kamu nikmati itu Iya, Pak. sebagai Iya. kodrat ya gitu ya? Sudah kodrat? Kamu anggap itu kodrat? Atau gimana? Iya sih, Pak, karena memang nggak bisa dirubah sama sekali. Gitu, sebenarnya dari kecil langsung gitu-gitu aja? Atau mungkin karena kamu sering ngelihat orang jalan gemulai? Enggak sih, Pak, dari kecil memang saya begini. Sudah. Dan memang Maksudnya juga nggak ada pengaruh dari lingkungan gitu? Nggak ada yang nggak bikin dia? ada, Nggak Pak. Oh, Karena dorongan dari hati itu, Pak, misalnya ada teman kita ya, ada teman aku laki-laki dan perempuan. Dan anehnya saya itu lebih suka ke perempuan mainnya daripada laki-laki. oh jadi kecil Iya. kamu sudah suka main sama Perempuan cewek ya? Iya. Jadi kamu terbiasa sama cewek, akhirnya bergaul sama mereka, jarang punya teman laki ya? Jarang, Pak. Tapi kan SMA-nya kamu di ini ya,
Di Alia ya? Di Alia. Alia Putra ya? Iya Pak, di Alia Laki-laki Putra. semua kan? Laki-laki semua. Nggak ada lagi temen cewek situ? Nggak Main. ada, memang Nggak bisa lagi main boneka-bonekaan di situ? nggak bisa kan. Karena di sana juga ada orang-orang yang gemulai seperti saya, jadi banyak. Jadi Wah, jadi ketemu lagi. iya di sana Akhirnya komunitas lagi. Ada komunitasnya? berteman aja Oh sih. berteman, saya kira bikin Iya, komunitas sendiri. Ya, kita kembali lagi sini. Gemulai, kamu berani ngangkat ini. Iya Pak, berani. Kenapa kok nulis ini, Gemulai? Ya karena saya lebih menikmati menulis dari pengalaman hidup saya, mulai dari konflik keluarga, konflik asmara dan lain sebagainya. Dan Kamu itu pernah pacaran ya? iya Pak, Tadi kamu bilang pernah pacaran. pernah. Gimana tuh? Cewek kamu menerima kamu dalam keadaan gitu? Nggak pernah ketemu sih Pak yang menerima. Oh jadi ini, oh ini ya pacaran virtual ya? Iya Pak. Jauh dari maksiat. Maksudnya nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu, cuma kenal 1 minggu langsung tembak aja. Tembak, dia mau. Mau. Terus tiba-tiba ngilang. Iya ngilang 3 hari saja. 3 hari Langsung hilang. hilang. Dia ngilang, saya juga ngilang. Kira-kira kenapa dia ngilang? Nggak tahu sih Pak, mungkin karena lelah karena kita tidak pernah bertemu gitu. Oh gitu ya. Atau enggak karena tahu kamu gini? Enggak. Oh enggak. Iya, karena di foto-foto saya juga Laki ya? laki. Saya laki. Laki. Yang laki dong. Laki. Jadi kamu tulis ini sebagai hasil dari akumulasi pengalaman-pengalaman Iya, kamu Pak, ini ya? dari pengalaman-pengalaman. Dan banyak konflik di sini. Termasuk kamu bilang tadi konflik keluarga. Konflik keluarga, konflik asmara. Di lingkungan pertemanan ada konflik juga di sini. Iya Pak, ada. Ada. Dan itu ini ceritanya dari udah kamu remaja atau sejak kecil ceritanya nih? Ceritanya Saya ini belum baca tuh sih. dari SMA. Dari SMA, Iya, ceritanya Pak. dari SMA sampai sekarang itu. Iya Pak. Saya cuma sempat baca belakangnya. Kamu bilang sini ada hal yang paling menyesakan dalam hidupku ketika wanita yang kucintai menjauh. Ketika seorang ayah yang teramat kurindukan tidak mengakuiku. Maksud kamu? Dan maksudnya Kenapa itu ayah tidak mengakui kamu? ya karena Kenapa? karena karakter saja sih Pak. Oh nggak diterima. Nggak diterima. Terkadang dia juga maksa untuk merubah. Ya mau gimana lagi? Maksudnya kamu dibilang gimana tadi? Tidak mengakui, nggak diakui gimana sih maksudnya? Maksudnya di situ Pak, tidak diakui itu dari karakter saya itu tidak diakui. Terkadang saya itu dibanding-bandingkan dengan anak yang lainnya karena Oh ya gitu ya. yang lebih laki dari saya. Jadi kamu bahkan oleh bapak kamu dianggap Gemulai. mulai bukan bencong. Pernah sih juga nganggap seperti itu. Terus kamu tanggapannya gimana? Enggak, be aja. Biasa aja ya. Biasa aja. Karena terbiasa sih Pak, karena mulai dari kecil ditempa selama 6 tahun, MTS 3 tahun, Alia 3 tahun, jadi saya sudah tahan banting dengan kata-kata yang seperti itu. Oh gitu ya. Iya Pak. Tapi kamu kan keserannya saya kadang lihat story kamu kayak anak cowok yang lainnya. Ya kan? Kamu juga kadang main-main bantu orang tua ya? Iya Pak, saya bantu orang tua. Ke pasar? Apa ke pasar? Ke sawah? Ke sawah, ke kebun. Karena berhubung juga bapak saya sudah almarhum, jadi Oh gitu. iya, jadi ibu saya bantu. Itu normal aja, kamu nggak ada bedanya sama laki yang lain. Tetap dari karakternya sih Pak. Tapi maksudnya kesehariannya, aktivitas Iya Pak, sama aja. aktivitasnya sama aja. Jadi sampai hari ini kamu masih merasa laki gitu. Dan akan tetap laki. Laki. Dan itu kamu jalani begitu saja ya. Iya Pak, sudah dinikmati. Nyaman saja sih dengan karakter saat ini. Nyaman. Nyaman. Dan itu sudah tidak akan kamu rubah lagi. Enggak akan, karena enggak akan pernah terubah. Enggak kan? Maksudnya enggak ada rencana yang bewok-bewok.
Enggak ada, Pak. Coba dibayangin aja dulu bewok, kumisan. Enggak kan. Enggak akan. Kenapa? Ya karena tadi itu Pak, saya itu kayak risih saja kalau ada bulu-bulu di. Oh, risih sama bulu. Iya Pak. Tapi kamu memang nggak pernah sedikit pun kepikiran kayak orang-orang yang lain ya, yang gemulai kayak kamu pengen jadi wanita gitu nggak? Enggak lah. Nggak ada. Enggak, karena memang itu kan sudah tidak sesuai dengan agama yang kita. Oh gitu. Iya, Kamu Pak. tetap laki ya? Laki. Tapi memang cuma pembawaannya yang gini. Iya Pak, pembawaannya memang begini. Jadi asumsi saya salah ya? Iya Pak. Karena saya juga ikut berasumsi kayak orang-orang waktu kamu baru datang ke kampus. Saya kan ini ya, kamu mahasiswa saya dari semester kapan itu? Oh ya, saya ingat kamu belum saya ajar, tapi waktu itu kamu ikut porseni. Iya Pak. Lomba baca puisi, saya jurinya. Saya masih ingat puisi kamu. Apa itu? Tuhan, mengapa aku berbeda? Oh gitu ya, Iya. sama judulnya kayak novel itu ya. Iya Pak. Nah, Terinspirasi dari juga. situ. Kamu bikin puisi, terus kamu bacakan. Iya Pak. Itu murni juga dari pengalaman pribadi kamu. Murni banget. Itu tentang apa dulu? Tentang ya itu dibedakan. Gitu. Mengapa aku berbeda tidak seperti dengan laki-laki pada umumnya. Kan aku juga mau juga kayak mereka. Aku lelah dengan karakter yang saat Oh, ini. karakternya. Jadi dari hati kamu yang paling dalam pengen juga kayak orang-orang. Iya Pak, pengen laki banget, Pengen ya. tapi nggak bisa. Terus jadi puisi itu sama dengan isi buku ini ya. Iya Pak, mau kayak ada unsur-unsur puisinya itu dalam buku ini. Terus orang apa di keluarga kamu tahu kamu menulis ini? Enggak. Terus Karena ini kan dipublikasikan. karena keluarga saya tuh ya enggak ada perhatiannya tentang buku-buku buku-buku karena gini ya. di keluarga saya tuh enggak sekolahnya pendidikannya itu sampai SD saja. Gitu. Maksudnya di tempat kamu, di keluarga kamu nggak ada yang perhatiannya ke buku gitu ya. Enggak. Jadi kamu terbitkan ini Gemulai, kamu tulis apa adanya tentang bahkan ada mereka di dalam buku Iya ini. Pak. Mereka nggak tahu. Enggak. Sampai hari ini nggak tahu. Enggak tahu. Ibu kamu nggak tahu. Ibuku juga enggak tahu bilang apa ini. Oh gitu. Enggak bisa baca juga. Oh gitu ya. Jadi mereka nggak tahu kalau mereka ada di dalam buku ini. Enggak tahu sama sekali. Terus kamu tulis apa adanya tentang mereka gitu. Iya, Pak. Teman-teman kamu juga ada di sini. Ada. Ada teman-teman kamu Ada yang teman-teman. sekarang lagi bareng-bareng berteman. Iya, Teman Pak. kuliah ada di Teman sini. kuliah ada. Terus mereka kan tahu kamu terbitkan ini. Tahu. Gimana tanggapan mereka? Dia kalau dia lihat karakternya di dalam buku ini dia bilang itu lebih banget, gue enggak Oh, seperti gitu. itu. Oh ini kan kamu fiksi kan? Iya, Ya, kamu kasih bumbu fiksi lah, standar Bumbu fiksi ya. Iya Pak. Tetapi Ah, ada juga kenyataan. oh gitu. Dan kamu berani sekali menulis ini. Iya. Apa sih harapan kamu dengan menulis ini? Ya harapan saya ke depannya itu enggak ada lagi yang menganggap berbeda antara laki-laki yang gemulai dengan yang laki banget. Ya, Jadi terus? nggak ada perbedaan di antara keduanya. Terus pokoknya tuh yang paling penting dalam asmara, kita itu juga punya hak yang sama untuk mencintai dan dicintai. Wih. Punya hak untuk memiliki dan dimiliki. Mantap. Jadi gitu ya. Iya Pak. Kamu rasa punya hak, jadi perlu memperjuangkan emansipasi gitu ya. Iya Pak, perlu banget. Jadi kalau kemarin yang kita dengar emansipasi wanita. Ada juga ya emansipasi Orang kaum kaum gemulai. gemulai ya gitu ya. Jadi kamu rasa mewakili mereka. Iya, mewakili banget dari Jadi mereka. menurut kamu teman-teman kamu yang juga sama nasibnya, sama takdirnya, butuh pengakuan gitu ya. Iya Pak, betul banget karena apa ya? Sering dibully juga. Gitu. Iya. Jadi harus memang ada emansipasi dari kaum gemulai. Jadi ini. banyak teman kamu yang maksudnya sama-sama gemulai, banyak yang suka cerita sama kamu juga. Iya Kak. Iya Kak, banyak yang juga curhat kepada saya tentang pengalaman-pengalamannya, tentang kejadian-kejadian setelah pulang dari sekolah.
Itu terakumulasi dalam otak kamu, Iya, nggak tahan terbitkan ini. terbitkan. Sebenarnya sih masih juga ada cerita yang hampir mirip tapi ongoing gitu. Ongoing. Ongoing. Oh ya, Tetapi dilihat dari sudut pandang agama gitu. Kalau ini dari sudut pandang yang biasa-biasa aja, kayak lingkungan teman gitu, Iya. kayak kehidupan. kamu sebagai orang gemulai di tengah masyarakat, di tengah ini ya, Iya Pak, orang-orang yang menganggap kamu berbeda. Jadi kamu memang dianggap berbeda ya, Iya Pak, banget. bahkan di pertemanan. Iya Pak, Sahabat-sahabat kamu tetap menganggap kamu gemulai gitu ya. gemulai tetap menganggap saya gemulai. Tapi mereka tahu kamu laki. Tahu. Dan mereka tahu kamu juga pengen punya perempuan gitu. Iya Pak, Gitu. enggak sih. Mereka menganggap yang lain. Oh, teman kamu kan harusnya yang paling ngerti juga tentang Teman ya siapa. teman saja. Kalau asmara itu sih ya enggak. Yang itulah tadi perbedaan antara yang laki banget dan laki gemulai. Gitu. Saya tadi bahas tentang perempuan yang kamu cintai. Iya. Sampai sekarang masih kamu cintai gitu. Iya Pak, masih terbayang-bayang sampai sekarang. Masih. Tapi belum pernah kamu berani katakan. Belum, nggak berani banget. Kenapa nggak berani? Karena ya itu pernah ketemu, sudah ketemu. Terus? Jadi, kamu janjian? enggak, dia kan sudah tahu saya kalau saya gemulai, jadi nggak gitu. berani untuk mengungkapkan perasaan. Harusnya kamu percaya diri dong. Enggak banget, jangan deh. Takut kecewa lah Pak. Coba dulu. Setelah coba baru tahu jawabannya. Tapi siap-siap sih. Siap-siap kecewa sih. Bagaimana kalau dia menganggap saya sebagai saudara perempuannya? Ya kan biasanya kan dia dianggap gitu. Tapi kamu cinta banget. Cinta banget. Pengen banget gitu. Iya Pak. Naksir berat ceritanya nih. Iya Pak, naksir. Tapi ya takut aja. Nggak berani bilang nggak berani cinta. Banget. Kenapa nggak berani? Harusnya kamu berani aja. Enggak deh. Takut, aku takut menerima kenyataan. Jadi harus sampai kapan kamu gini? Memendam terus. Aduh, enggak tahu deh Pak. Biar takdir yang menentukan arah jalan saya. Terus dia nggak tahu kalau kamu naksir sama dia. Enggak tahu. Itu teman kamu? Iya Pak. Iya teman. Oh, sekelas? Enggak. Beda. Yakin nggak sekelas? Enggak. Oh, saya kira sekelas. Soalnya kan saya tahu semua teman sekelas kamu siapa. Oh, jadi ada lah. Ada. Teman kuliah. Iya. Di kuliah kamu malam ini ya. Masih saja kamu masih merasa sama dengan yang awal sekali kamu naksir. Iya Pak, masih pengen sebenarnya, cuma sampai hari ini belum berani. Iya, belum berani mengumpulkan keberanian itu sendiri. Kalau misalnya dia baca ini, dia pernah baca nggak? Dia maunya baca sih, tapi saya nggak berani kasih lihat bukunya. Kenapa nggak berani? Oh, jadi dia belum pernah baca ini. Belum. Kenapa kamu nggak mau ngasih? Nggak mau dia lihat. Kenapa? Gitu. Oh, kalau dia baca dia langsung tahu. Iya dong Pak. Oh, jadi jelas nih. Karena ada kejadian-kejadian tertentu dalam buku ini. Kejadian nyata kalian berdua. Iya Pak. Di sini. Di situ. Jadi kalau begitu dia baca dia langsung tahu. Iya Pak. Takutnya sih begitu. Masa sampai setakut itu kamu ya? Nggak berani banget. Kasih aja dulu. Aduh, no. Suruh baca kan. Nanti setelah dibaca dia udah merasa sendiri. Tanpa kamu bilang cinta dia sudah tahu sendiri. Aduh. Tinggal lihat aja responnya gimana. Nggak berani banget. Ya udah langsung lamar aja. Aduh, itu juga. Itu lebih berisiko. Saking segitu takutnya kamu. Takut banget. Jadi kamu nyaman dengan gini-gini aja? Nyaman, nikmati aja. Jadi kamu mau pasrah gitu aja? Pasrah aja. Biar permainan takdir yang menentukan. Oh ya gitu. Kamu kembali ke takdir. Iya, serahkan Pak. saja sama Tuhan. Saya anggap juga sebagai dinamika kehidupan saya. Tuhan sudah menakdirkan kamu begini ya? Iya, dan Pak. kamu jalani aja. Jalani aja. Tapi ini masalah besar loh. Kamu
kamu nggak seberani, nggak punya keberanian sama dengan laki-laki lain Iya, di Pak. dalam hal itu. Tapi sebenarnya kamu berani bilang. Iya, karena itu kan nggak pernah ketemu. Oh, rata-rata yang kamu tembak itu nggak pernah ketemu. Iya, Pak. Karena di ini Pak, yang orang kenal kamu kan foto-fotonya laki semua. Laki. Tapi satu ini kamu nggak berani. Nggak berani. Tapi ini yang kamu serius sih. Iya, Pak. Ribet ya. Ribet banget. Oke, seandainya, kita lupakan yang tadi ya. Kita bahas soal ini yang kembali ke sini ayah. Seandainya ayah kamu masih ada, kamu bilang apa? Ya, saya mau bilang bahwa ini tuh karakter saya yang sesungguhnya yang tak mampu saya ubah. Dan memang Bapak harus menerima saya apa adanya. Gitu. Iya, Pak. Jadi sampai akhir hayat belum Enggak ngertiin kamu. ngertiin aku. Jadi masih dianggap berbeda saja. Iya, Pak. Tapi kakak kamu ada, saudara kamu ada yang laki. Perempuan Semua. Kamu semua. satu-satunya yang laki. Tapi itu pun kurang laki. Iya, setengah doang. Makanya kalau gitu saya ngerti kenapa Pak kamu pengen kamu jadi laki. Kamu harapannya semestinya ada laki lah. Tapi kamu malah gemulai. Iya, Pak. Waduh. Jadi kalau misalnya ayah kamu sampai akhir hayatnya nggak nerima kamu apa adanya. Enggak. Saya berani katakan enggak. Kamu nyesal tidak? Enggak, Pak. Enggak Enggak juga. Kamu tetap inilah saya gitu. Iya, Pak. Nggak harus sesuai dengan ayah kamu inginkan. Enggak harus, karena memang kita dilahirkan ya begini doang. Jadi sampai hari ini kamu masih nganggap ini adalah takdir kamu dan tidak ada yang harus diubah. Iya, Pak. Ini adalah takdir. Gitu ya. Tapi kamu berani katakan saya bukan bencong gitu ya. Iya, berani banget. No. Kamu laki ya. Laki. Ya udah bilang sama dunia kamu ini laki bukan bencong gitu. Lewat apa kayak kamu bilang, kamu kenalkan ke dunia bahwa inilah kamu apa adanya. Iya. Dan lewat buku ini saya saya respect banget sama kamu. Berani menulis ini, menuliskan apa adanya, dan bahkan ada banyak rahasia kamu yang tersembunyi di sini. Iya, Pak, banyak banget. Jadi buat pembaca kamu, ya, buat pembaca kamu yang mungkin menganggap ini hanya fiksi Ya, total Pak. ya. Mungkin nggak merasakan apa yang kamu rasakan sebenarnya. Saya menangis juga menulisnya karena pengalaman juga di dalamnya, Pak. Menangis. Iya, Pak. Berat ya kamu terbitkan. Iya, berat. Tapi keputusannya kapan pengen nulis ini? Apanya, Pak? Kapan kamu putuskan saya harus nulis ini? Ya sejak SMA, Pak. SMA. Memang sudah. Tapi ini terbit pas kamu udah Kuliah. ya. Dan di situ juga saya kenal dengan perempuan tersebut. Nah gitu. Ya. Kamu tulus ya. Apa, Pak? Beruntung banget ya. Cuma sayang sekali kamu belum punya keberanian untuk Iya, bilang. Pak. Enggak ada keberanian sama Dan itu sekali. tugas kamu sekarang. Bilang sama perempuan kamu. Kemudian setelah itu kamu kembali lagi ke sini. Aduh. Kita bahas selanjutnya, oke? Ya. Oke. Siap? Aduh, enggak berani banget. Oke, makasih. Kamu sudah berbagi inspirasi di Iya, sini. Pak. Kamu termasuk menurut saya kamu luar biasa beraninya. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Ini justru apa yang kamu lakukan ini justru adalah keberanian dan ini laki banget. Iya. Nggak banyak orang yang berani terus terang apa adanya tentang kehidupan mereka. Seperti yang kamu lakukan. Iya. Dan menurut saya ini laki, super laki. Luar biasa. Damriansa atau Purnama ya. Iya, Makasih makasih, Pak. datang ke Tapak Tilas.